Selamat datang, Bung Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dulu. Udah datang saya suruh ngomong langsung. Aduh. Ya. Sebagai ngikutin kan di rumah tadi. Pembicaraan ini? Yes. Sedikit-sedikit. Di mobil? Di mobil enggak, tapi ya dari WA Group beberapa sempat dengar gitu. Iya, persoalannya apa tujuannya, apa motifnya, motif politik atau tidak. Kemudian ya sampai ke tadi debatnya sampai ke anggarannya ini dari mana. Belum jawab loh Pak. Ya. Iya. Kalau saya kan salah satu bukan alumnus sebenarnya. Saya kan tahun lalu kan nggak sempat ikut karena saya ikut 212-nya di Mako Brimob. Jadi nggak ikut merasakan. Jadi tidak ikut merasakan bagaimana bahagianya karena menurut beberapa alumnus itu rasa bahagianya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya pun pernah merasakan kebahagiaan itu di 411 sebelumnya. Dan saya sering mendengar apa yang disebut itu umat Islam itu bersaudara. Tapi saya belum pernah merasakan sampai akhirnya saya ikut 411 atau ikut terlibat dalam 212 ini gitu loh. Jadi benar sekali rasa-rasanya itu umat Islam itu bersaudara. Persaudaraan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi buat saya 212 ini adalah sebuah gerakan perubahan. Sering kita dengar yang tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan. Kita harus memaknainya bahwa 212 ini adalah sebuah fakta yang akan menjadi fakta sejarah bahwa telah lahir seorang imam besar yang bernama Habib Rizik yang punya andil besar dalam sejarah adanya sebuah reaksi 212 dan kemungkinan akan terus bergulir tidak hanya di 2017, mungkin 2018, dan ini buat saya, Pak Karni, adalah sebuah fakta kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa dulu misalnya tahun 1945 adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang namanya harum sampai sekarang karena 10 November, sebuah gerakan juga. Dan sekarang kita nggak bisa memungkiri ada sebuah gerakan yang besar juga. Bahkan gerakan ini mendunia yang disebut gerakan 212, aksi 212, itu dunia mengakui. Jadi itu sebuah fakta sejarah yang kita tidak bisa nihilkan begitu saja peran dari Imam Besar 212, Habib Rizik, bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sudah terlanjur menjadi besar. Mau menjadi politik atau tidak politik itu udah nggak terlalu penting lagi gitu, karena apapun sudah terjadi 212, ada pro dan kontra itu wajar saja. Kita harus memaknainya juga dengan santai-santai saja. Yang jelas saya yang ada hadir kemarin di 2017, 212 2017, saya ikut merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu dirasakan semua oleh orang-orang yang datang di Monas itu. Mereka pasti akan ingin kembali lagi di tahun depan. Karena ada rasa kebahagiaan itu ya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan haji atau umroh ya. Tapi ini mirip-mirip seperti itu menurut orang-orang ya. Bahkan kalau kita lihat Monas itu kan jumlahnya lebih besar daripada haji. Haji berapa? 300.000 ya Pak? Iya, haji 3 juta. Ini juga mirip-mirip hampir sama. Dan ini adalah hanya orang Indonesia, bukan dunia.
disitulah hebatnya 212 dan menurut saya ini adalah sebuah fakta sejarah yang harus kita terima dengan sukacita, juga dengan lapang dada untuk mereka-mereka yang tidak bisa membuat sebuah aksi massa sebesar itu. Terima aja dengan lapang dada, nggak perlu dinyinyirin, juga nggak perlu dianggap politik. Kalaupun dianggap politik juga nggak ada masalah, karena toh juga tidak melanggar undang-undang, juga tidak melanggar konstitusi. Apapun itu, hal ini sudah terlanjur menjadi sebuah sejarah, dan saya yakin di kemudian hari, apalagi di 2018, saya yakin sekali jumlah yang hadir akan lebih besar, karena saya masuk bagian dari kepanitiaan ya Pak Gatot ya. Kalau kemarin kan saya belum. Iya, nanti tahun depan saya akan masuk jadi seksi acara. Jadi saya yakin akan menjadi lebih besar. Terima kasih Pak.